Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan hari ini kita tidak bisa melaksanakan pertemuan secara daring karena memang beberapa alasan yang tidak bisa kita hindari pada hari ini ya. Jadi kita terkait dengan kelanjutan instrumen penelitian yang telah saya tugaskan pada minggu sebelumnya. Jadi seluruh mahasiswa saya harapkan untuk melanjutkan kembali prosesnya, ini pengumpulan data penelitian ya. Jadi nanti silakan lanjutkan saja pengumpulan data penelitiannya. Saya sudah lakukan cek terhadap instrumennya. Nanti akan saya komentari instrumennya apakah boleh dilanjutkan ataupun harus diganti ya. Jadi nanti silakan dilanjutkan saja pengumpulan datanya. Setiap mahasiswa mencari responden minimal 6 orang ya, minimal 6 orang. Berarti dari pertanyaan itu paling tidak ada tersebar 6 orang mahasiswa yang menjawabnya gitu ya. Misalnya dalam satu instrumen ya. Jadi ada 6 mahasiswa yang akan menjawab instrumen tersebut ya. Kita ambil contoh misalnya ini pekerjaannya Putri Francisca ya, kelompok 5. Jadi saya copy dulu sebentar. Ya. Baik, ini contoh instrumen penelitian yang dibuat oleh kelompok 5 ya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada instrumen ini, yakni buatlah pertanyaannya semudah mungkin untuk dijawab oleh responden kita ya. Jadi misalnya ini pertanyaan bagaimana pandangan mahasiswa, berarti bagaimana pandangan Anda terhadap peran bahasa asing dalam kesuksesan karir di bidang hubungan internasional ya. Nah, ini ya. Buatkan pertanyaannya untuk lebih mudah ditanyakan kepada respondennya ya. Kalaupun nanti kita membingungkan responden kan agak sulit kita mendapatkan jawaban yang lebih yang terperinci dan tepat dalam jawabannya gitu ya. Maka silakan ubah dulu redaksi pertanyaannya menjadi pertanyaan yang agak mudah dijawab oleh responden kita. Nah, kemungkinan yakin ya. Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin bahwa kemampuan bahasa asing akan mempengaruhi prospek pekerjaan di masa depan? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mudah untuk dijawab oleh respondennya. Jadi setiap kelompok silakan nanti lakukan penelitian ataupun lakukan pengumpulan data dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin akan lebih mudah kalau kalian memecah ini menjadi beberapa pekerjaan ya. Misalnya satu orang ini mengerjakan pertanyaan ini ya, satu orang mengerjakan pertanyaan yang ini ya, satu orang lagi mengerjakan pertanyaan ini. Jadi paling tidak dalam satu pertanyaan ini dijawab oleh 2 orang mahasiswa ya. Misalnya satu orang itu mendatangi 2 orang mahasiswa temannya, jawabannya dicatat saja di sini ya, jawabannya dicatat saja di sini ya. Oh iya, ya misalnya ini contoh lah ya. Oh iya, saya merasa sangat bahasa asing sangat penting ya untuk mendongkrak kesuksesan karir saya ya, karir kita di bidang ini misalnya ya. Seperti ini saja jawabannya ya. Kalau memang mereka menjawab pendek seperti itu ya silakan ditulis seperti ini. Asal jangan jawabannya hanya oh iya betul. Nah, gitu kan. Oh salah. Tanyakan alasannya ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena memang bahasa asing memudahkan kita untuk berurusan mengenai hal-hal internasional gitu, seperti itu ya. Nah, ini dijawab 2 orang ya. Berarti kita akan tandai ini menjadi R1 misalnya. Nanti kondisikan respondennya dengan R ini ya di bagian depan ini ya. Berarti kita akan buatkan biodata respondennya di sini. Insert misalnya kita hanya tandai saja. Ini seperti yang kita buat kemarin ya. Ini nomor kode, nama ya, kode. Lalu ini umur ya, jenis kelamin ya. Lalu semester ya.
Saya tidak masalah sebenarnya ya, biarkan saja. Nah, seperti ini. Ataupun penguasaan bahasa asing misalnya sini buat tambahan saja ya. Penguasaan bahasa asing. Bahasa asing. Ini ya. Berarti namanya kita hanya tandai namanya ya. Misalnya namanya Mesapa misalnya ya. Namanya Mesapa misalnya. Kodenya R1 ya. Jadi kita akan sebutkan kode saja, jangan sebutkan namanya. Nanti nama ini akan kita sembunyikan ya, untuk menjaga privasi responden kita ya, karena memang ya itu kode etik peneliti ya, menjaga privasi respondennya ya. Jadi kita tidak boleh menyebutkan nama responden kita. Kodenya R1 ya. Lanjutan lagi misalnya si Budi di sini ya. R2 misalnya ya. R2 ya. Dan selanjutnya sampai R6 ya. Minimal sampai R6. Kalau kalian lebih silakan, enggak masalah ya. Ada maksimalnya, jangan sampai lebih dari 15 orang ya. Ini 17 tahun misalnya, 19 tahun, ini 19 tahun misalnya, dan lain sebagainya ya. Ini penguasaannya bahasa Inggris ya misalnya ya. Bahasa Inggris. Oke. Nah, ini R1 yang ini berarti ya. Ini saya merasa begitu karena bahasa asing sangat membuka membuka peluang pekerjaan yang baik. Nah, ini diungkapkan siapa? Diungkapkan oleh R2. Lanjut lagi, misalnya di sini pertanyaan ini dijawab oleh R3 atau R4 ya. Begitu ya. Itu lanjutannya. Silakan lanjutkan nanti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada minggu sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara kita mengkondisikan kode-kodenya? Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman yang turun lapangan itu. Misalnya ada 4 orang yang turun lapangan. Jadi kalau si A dapat responden, berarti si A R1 dan R2. Sedangkan si B R2 dan R3 dan R4 dan lain sebagainya ya. Gitu. Supaya terpecah ya. Supaya terpecah semua responden itu ada dalam data penelitian kita, sehingga kita bisa sebutkan bahwa responden kita lebih dari 5 orang ataupun lebih dari mencukupi target kita di 6 orang atau lebih itu ya. Seperti itu. Nah, nanti tunggu saja untuk instrumen penelitiannya. Saya baru cek instrumennya Putri ya. Nanti Putri silakan dilanjutkan saja, instrumen itu sudah baik ya. Hanya saja nanti diubah saja pertanyaannya ke dalam bentuk pertanyaan yang lebih mudah untuk dijawab oleh respondennya ya. Jadi jangan sampai nanti di situ membingungkan responden ya. Saat kalian wawancara lewat WA misalnya kan, ya masalah sebenarnya lewat WA. Usahakan pertanyaan itu mudah untuk dijawab oleh responden kita. Jangan sampai kita menyulitkan responden dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pertanyaan yang spesifik sesuai dengan maksud kita atau tujuan kita melakukan wawancara itu. Baik, itu saja untuk tugas hari ini. Nanti saya akan presentasikan untuk semua mahasiswa ya. Jadi tugas ini adalah tugas kelompok ya. Kedepannya minggu selanjutnya, besoknya ya, berarti besok lagi kita akan ketemu secara tatap muka. Saya akan perlihatkan bagaimana cara menulisnya dalam bentuk artikel penelitian ya. Bagaimana kita membahasnya supaya itu menjadi bentuk artikel dan kita akan coba terbitkan ke jurnal tertentu untuk syarat perkuliahan kita, tentunya perkuliahan bahasa Indonesia itu ya. Jadi itu penugasan singkat dari saya. Mohon maaf kita tidak bisa bertemu dan kita juga sudah terbatas waktunya ya untuk pertemuan lanjutan lagi ya. Kan kita kurang itu sekitar 3 kali pertemuan, 1 UAS, sisa 2 kali pertemuan ya. Jadi waktu ini sudah habis ya sebenarnya kita untuk melakukan perkuliahan, karena ini adalah minggu-minggu terakhir perkuliahan. Sedangkan beberapa mahasiswa juga sudah UAS ya, dan kalian juga akan UAS pada besok hari ya. Jadi gunakan kesempatan ini untuk belajar tentunya. Saya memberikan ini untuk memberikan pengalaman kalian semua untuk bisa menulis ya. Tentunya kalau kalian sudah bisa menulis saat ini itu acungan jempol untuk kalian ya tentunya ya. Jadi tidak semua orang bisa merasakan bagaimana cara menulis artikel pada bagian-bagian semester-semester awal ini ya. Rata-rata mereka menulis artikel saat kepepet misalnya untuk menyelesaikan perkuliahan dan lain sebagainya. Dan itu kalau udah kepepet, jadi selesainya pun kepepet juga jadinya ya gitu ya. Jadi manfaatkan
penugasan ini ya, kumpulkan data dengan baik. Nanti akan saya bimbing bagaimana cara membahas data penelitian yang telah kita kumpulkan itu untuk menjadi sebuah artikel yang baik ya. Tentunya yang kalian akan buat itu ya sesuai dengan kemampuan kalian dulu ya. Nanti kita akan diskusikan lagi bagaimana cara agar artikel itu bisa terbit di jurnal Sinta ya. Jadi kan ada target-target tertentu tuh, misalnya pada bagian referensinya paling tidak lebih dari 15 misalnya seperti itu. Jadi plagiarismenya harus kurang dari 15% ataupun 20% ya, 25% gitu ya. Lalu ada penelitian terdahulunya gitu ya, yang seperti yang kita buat kemarin ya. Lalu teks yang kita bahas itu harus lebih dari ya minimal itu adalah 2.500 ya. Tidak 3.000 ya, 3.000 kata ya, bisa kita lihat dari sini ya, 3.000 kata, 3.000 kata total semuanya maksudnya ya, 3.000 kata. Kalau kurang berarti ada yang harus kita tambah ya, seperti teori dan lain sebagainya itu. Tapi itu akan secara lengkap kita bahas pada pertemuan besok ya. Jadi silakan lakukan pengumpulan data. Besok saya akan perlihatkan cara untuk menganalisisnya, bagaimana cara menganalisis data itu, bagaimana cara menjabarkannya menjadi sebuah pembahasan ataupun hasil dan pembahasan itu pada bagian artikel penelitian. Dan nanti kelompok bisa langsung melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada yang mengumpulkan data, ada yang menulisnya, ada yang mengeditnya, ada yang mencari referensinya. Jadi mohon nanti didiskusikan dengan benar ya. Si A mengumpulkan data, si B menulisnya, si C ya, menambah referensi di dalamnya gitu ya. Jadi pikirkan benar-benar, jangan sampai hanya satu orang yang ngerjakannya. Tentunya saya akan tanya juga dengan ketua koordinatornya siapa yang kerja dan siapa yang tidak bekerja dalam penulisan artikel ini. Itu ya, demikian dari saya untuk tugas ini. Jadi silakan kerjakan. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera kita semua.